Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Di tepi laut, semilir angin, tapi silau karena cerah di pagi hari ini. Satu pertanyaan yang ingin saya berikan penjabaran uraiannya. Seorang wanita, entah dia gadis, janda, atau sudah masih statusnya itu dalam keadaan menjadi seorang istri, dia bertanya begini, boleh sah dan bisakah seorang istri itu menceraikan suaminya? Kalau istri menceraikan suami, sudah tidak ada jalan karena tidak bisa. Kalau suami menceraikan istri, nah itu aja. Kenapa demikian? Karena dalam ijab kabul yang bertransaksi dalam tanda petik ya dengan wali adalah suami. Maka hak prerogatif untuk menceraikan itu diberikan kepada suami. Namun bagaimana kalau sang istri merasa dizolimi, merasa sudah tidak betah lagi dengan pasangannya, dengan suaminya, apakah tidak bisa kemudian lepas ikatan pernikahannya dengan suaminya? Tetap bisa. Caranya bukan dia yang menceraikan suaminya, caranya adalah khulu dalam bahasa fikih. Apa itu? Istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama Islam. Pengadilan agama Islamlah kemudian yang memverifikasi, mencari bukti dan sebagainya. Lalu kemudian kalau memang kuat, maka yang menentukan jedok ketuk palu untuk perceraiannya adalah pengadilan agama Islam. Gitu caranya. Nah, selanjutnya dia bertanya, lalu bagaimana? Apa saja sih perilaku-perilaku yang menjadikan suami itu layak untuk digugat cerai? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena tidak mungkin melakukan gugatan cerai kalau tidak ada masalah. Masalah apa yang biasanya diterima dan direspon baik oleh pengadilan agama? Tentu setelah sekali lagi diselidiki, diverifikasi dan sebagainya ya, bukti saksinya. Tentu berlatar belakang dugaan, saya sebut begini. Pertama, suami tidak lagi memberikan hak terhadap istrinya. Apa itu? Adalah sandang papan pangannya. Suaminya malas kerja sehingga kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang papan pangan istrinya, apalagi setelah punya anak. Maka dia boleh untuk digugat cerai dan dimungkinkan dikabulkan gugatannya oleh pengadilan agama Islam. Itu. Kemudian yang kedua, seorang suami yang diduga dia itu melakukan hal yang merendahkan harkat martabat kemanusiaan seorang wanita, seperti halnya menyakiti fisik seorang wanita. KDRT sebut saja begitu. Pipi yang biasanya disun malah ditampar. Tubuh yang biasanya dipeluk memberikan kehangatan malah ditendang, ditinju. Kepalanya yang biasanya kening itu dikecup, ternyata dijungkelkan gitu. Enggak apa dijungkelkan itu. Nah, dia sudah layak untuk digugat cerai. Kemudian yang ketiga, suami pergi dalam waktu yang lama. Contoh setahun tidak ada kabar. Nomor HP tidak ketemu, alamatnya di mana tidak tahu, kabar sekedar SMS, WA juga nggak pernah, kalau mati di mana kuburnya juga tidak ketemu. Maka boleh si istri ini mengajukan gugatan cerai. Gitu. Jangan langsung kawin dulu, gugatan cerai dulu. Kemudian yang keempat, suaminya itu ditahan dalam waktu yang lama. Mungkin suami melakukan hal yang bersifat kriminal lalu ditangkap polisi, diadili di pengadilan, disidang di pengadilan, diputuskan 15 tahun. Maka istri boleh dong, karena sudah dianggap tidak bisa memberi nafkah, tidak bisa memberikan pelindungan, dan juga tidak bisa membahagiakan. Juga keluarga tidak bisa merasakan kehangatan kebersamaannya lagi. Yang kelima, si suami divonis mengidap penyakit yang menular atau mengidap penyakit yang memang tiba-tiba muncul, gila, epilepsi, atau kalau penyakit menular itu seperti halnya judam dalam bahasa fikihnya, judam itu kusta, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang berpotensi sulit untuk disembuhkan, seperti halnya virus HIV, AIDS, ya, nah itu termasuk. Nah,
Yang kelima, yang terakhir adalah seorang suami yang dia melakukan hal yang fasik. Fasik itu melakukan dosa besar, fasik itu melakukan hal-hal yang menjadikan agama ini mencelanya. Seperti halnya suaminya berzina. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sallimna. Suaminya melakukan hal-hal suka mabok, suka judi, yang notabene semuanya adalah menjadikan dia melakukan dosa besar. Dosa besar itu menjadikan dia fasik. Inilah 6 hal yang memungkinkan istri itu menggugat suaminya. Lalu bagaimana kalau bersabar? Bagus kalau bersabar seperti itu. Tapi kalau tidak sanggup lagi, syariat memberikan cara, memberikan jalan, yaitu khulu, gugatlah cerai ke pengadilan agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan bagi wanita-wanita muslimah sholihah pasangan atau suami yang sholih juga, agar supaya biduk rumah tangganya endingnya adalah di surga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.